Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Mungkin langsung saja sebelumnya perkenalkan, saya Juliana Stefanusaini selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Baik, yang terhormat, eh, Saudari Siti Yulianti selaku Ketua Umum Kohati HMI Cabang Semarang yang terhormat, eh, segenap jajaran dari Young and Dynamic, serta teman-teman yang saat ini hadir di Zoom ini. Ya, mungkin langsung saja saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan, dilanjut dengan sharing dan awards, kemudian ada sesi tanya jawab, serta review esai LPDP, dan yang terakhir ada pengumuman-pengumuman, kemudian ada penutup. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin langsung saja yakni sambutan dari Ketua Umum Kohati HMI Cabang Semarang, yakni kepada Yunda Siti Yulianti, dipersilahkan. Cek, cek. Baik, terima kasih Dinda Juliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kanda Umar Soleh selaku Pembina Youth Endemi. Kemudian yang saya hormati para pemateri pada malam hari ini. Ada Kak Fahri Hidayat, kemudian ada Kak Lala, ada Kak Yuli Arinta, kemudian ada Dr. Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing session pada malam hari ini dalam acara Bedah Esai Beasiswa LPDP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Bedah Esai LPDP ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan online begitu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baik, yang pertama saya ucapkan sekali lagi kepada para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Malam minggu ini biasanya mungkin pada ngedate gitu ya. Nah, ini teman-teman menyempatkan diri untuk gabung bersama untuk acara akademik persiapan beasiswa LPDP. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang ikut hadir dalam acara pada malam hari ini. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kohati HMI Cabang Semarang, Korps MIWati dengan Youth and Dynamic yang dipimpin oleh Yunda Yuli Arinta. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan kedepannya saya berharap acara ini tidak hanya satu kali atau pertama dan terakhir ya. Harapannya nanti akan berlanjut sampai nanti teman-teman dinyatakan lulus untuk memperoleh beasiswa LPDP seperti narasumber pada malam hari ini yang sudah sukses di luar negeri maupun di dalam negeri. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yunda Siti Yulianti atas sambutannya pada malam hari ini. Kemudian disambut sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Young and Dinamis kepada Kanda Umar Soleh, dipersilahkan. Kita mood dulu ya pas azan nih. Nanti masuk ya. MC mohon maaf ya. Satu ya. Tuh, Pak Nurul mungkin mood Mas
Oke, kita mulai lagi. Alhamdulillah azan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan semua, teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk belajar bersama, khususnya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita untuk mempersiapkan diri bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 dan menggunakan pembiayaan dari beasiswa LPDP atau beasiswa-beasiswa yang lainnya. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat penting untuk teman-teman bagaimana kita bisa belajar dan untuk memprofesionalkan atau melengkapi apa-apa yang kurang dari persiapan kita khususnya di ISE. Yang saya hormati teman-teman dari dedikasi kita, ada Mas Atta dan teman-teman, kemudian dari Kohati dan pengurus, ada ketumnya, kemudian dari narasumber, di sini ada Ibu Yuli Arinta Dewi, kemudian ada Mas Fahrul, kemudian ada Mbak Lala Anggraini, kemudian ada Dr. Kiki Erwin Gunawan, dan seluruh peserta Zoom yang ada di ruangan online ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati, bisa ikut belajar bersama dari para narasumber, sehingga apa yang menjadi tujuan kita pada malam hari ini bisa tercapai. Bedah esai pada malam hari ini, tanggal 25 Januari 2025, merupakan kerjasama antara berikutnya atau paparan berikutnya ada yang menyampaikan. Kemudian pada malam hari ini merupakan sesi yang ketiga dari dua sesi yang pernah kita lakukan juga. Memang tidak jauh dari persiapan-persiapan kita untuk teman-teman yang akan melanjutkan atau mengembangkan diri melalui peningkatan pendidikan formal S2 dan S3, khususnya mendapatkan pembiayaan dari beasiswa. Yang pertama dulu pernah kita lakukan tentang pengembangan diri, pengenalan LPDP. Kemudian yang kedua kita juga pernah book review dengan narasumber yang cukup handal. Dan kali ini bedah esai beasiswa LPDP juga tidak kalah penting dan tidak kalah handal. Karena saya yakin dengan 4 narasumber ini yang merupakan awardee dari LPDP, ada yang LPDP dalam negeri, kemudian ada yang luar negeri, ada yang S2, S3, ya harapannya semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Selamat menikmati dan mohon maaf ini malam minggunya luar biasa teman-teman, malam minggu dengan belajar, ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda Umar Soleh atas sambutannya yang sangat amat menginspirasi pada malam hari ini. Sebenarnya mohon maaf teman-teman karena suaranya rada berisik. Ya mungkin langsung saja ke acara inti yakni sharing session tips dari awards LPDP ini. Mungkin sebelumnya sebelum masuk ke dalam tips sharing session ini akan dipandu oleh moderator hebat kita yakni Yunda Rahmasuci. Kepada Yunda Rahmasuci dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Yunda. Gimana Yunda Baik. kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, lagi menikmati liburan. Kalau Mbak Fani gimana?
Mungkin Mbak langsung saja Fani. saya serahkan kepada Yunda Rahmasuci selaku moderator pada malam hari ini untuk memimpin jalannya acara pada malam ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Fani ya, selaku MC keren kita pada malam hari ini. Untuk kesempatan yang diberikan juga, mungkin saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin nggak afdol gitu kalau nggak ada pantun. Saya awali dengan sebuah pantun nih. Makan ketoprak, jangan lupa dengan kerupuknya. Bapak Ibu rekan hadirin peserta webinar, gimana kabarnya? Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara bedah isai beasiswa LPDP pada malam hari ini. Nah, peserta yang saya hormati, kita akan melanjutkan acara ke sesi utama, yaitu diskusi dan sharing tips dari para narasumber hebat kita yang merupakan awardee beasiswa LPDP. Saya, selaku moderator, yakni Anissa Ramasuci, akan memandu jalannya diskusi hingga akhir acara, termasuk sesi tanya jawab dan review nantinya. Nah, terkait dengan LPDP tentu merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendanaan studi lanjut yang menyasar seluruh potensi dan golongan tanpa terkecuali. Dan pada tahun 2025 kita ketahui bahwa LPDP ini siap dan semangat mengantarkan putra-putri terbaik bangsa dengan tema setara dalam peluang tumbuh untuk masa depan. Nah, oleh karena itu diperlukan kesiapan yang matang, terutama tips dan trik lolos beasiswa LPDP, dan bagaimana strategi menyusun esai yang baik sebagai salah satu elemen krusial atau elemen penting dalam proses seleksi. Nah, oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan belajar secara langsung dengan pemateri-pemateri kita keren dan hebat yang telah sukses meraih beasiswa LPDP ini. Baik, langsung saja ya, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita. Ada Mas Muhammad Fahrul Hudalah SH, dan ini merupakan awardee yang keren karena beliau ini dari Susek University, teman-teman. Jadi Mas Fahrul ini awardee LPDPPK angkatan 253 untuk program S2 atau pasca sarjana di Susek University yang teman-teman pasti tahu itu di mana, itu ada di England. Nah, beliau akan membahas tips dan trik lolos beasiswa LPDP maupun karya tulis yang berupa esai untuk studi luar negeri kepada Bang Muhammad Fahrul. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak ya, Bu Moderator, Mbak Anissa Sama-sama, Rahmasuci. Bang. Kedengeran enggak suara saya? Terdengar dengan jelas, Bang. Oh ya, ini tolong saya buatkan ini CO host dong. Saya enggak bisa share screen soalnya. Oke, sementara Oh iya, itu. Bang, baik, nanti akan dibantu dengan panitia ya, Bang. Oh ya, sebelumnya terima kasih ini. Tadi ini Bang Umar Soleh tadi tanya kan malam minggu kok enggak malam mingguan, tapi kita manut perintah kan, jadinya kita hadir di sini untuk menebar kebermanfaatan begitu. Oh ya, terima kasih Bang Umar Soleh dari Youth and Dynamics, sekaligus Yunda Yuli Arinta. Kemudian ada Mas Atta dari dedikasi kita ya. Kemudian ada Mbak Anti dari Korps Hemiwati cabang Semarang. Dan tentunya teman-teman tadi ada MC-nya siapa? Ya, Mbak Juliana, ada juga moderatornya Mbak Anissa juga, kemudian pemateri lainnya kayak Mbak Lala, dan kemudian Dr. Erwin Gunawan. Oke. Nah, ini kebetulan sudah dibuat COS ya. Oke, nanti mungkin saya menyampaikan materi-materi yang normatif. Kalau ada pertanyaan bersifat teknis nanti bisa ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke. Sebentar. Kira ada yang tanya tadi langsung. Siap, saking gercepnya kan. Iya Bang Saking ya. semangatnya. Oke ya, ini proyeksi pendaftar LPDP di tahun 2013 sampai 2024 itu dari semuanya pendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2024 itu ada sekitar 52.839, tapi yang keterima hanya 8.592. Bayangkan berapa banding berapa. Nah, LPDP ini
saya pengen jelasin di awal, LPDP ini bukan melihat bahwasanya ada kuotanya sama kayak, oh kuota LPDP di batch 1 cuma 4.000, tidak kayak begitu. Tapi LPDP itu melihat bahwasanya teman-teman apabila sudah di atas passing grade itu bisa masuk. Oke ya. Jadi jangan underestimate diri sendiri kayak, oh sama ada si Nisa nih, atau si apa namanya, si Julia atau siapapun ya. Itu saingan kita. No, saingan kita adalah diri kita sendiri gitu. Jadi selama kita mau bertahan dan berjuang, itu kalau kita udah saatnya, kita bakal keterima gitu. Nah, proyeksinya kayak begitu. Kayak begini ya. Ini peningkatan pendaftar itu menaik drastis tahun 2024. Oke, bisa dilihat ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya dulu juga mengalami apa namanya, tidak lolos dulu di batch batch berapa? Batch 1 tahun 2024. Mohon maaf Anda tidak lulus seleksi substansi, itu sakit sekali ya. Mungkin teman-teman atau senior-senior yang sudah merasakan itu benar-benar sakit sekali, kayak kita ditampar keadaan gitu. Oh, kamu tuh nggak keterima gitu. Jadi tapi tapi alhamdulillah di batch 2 2024 kemarin saya keterima dan alhamdulillah juga mengikuti PK 253. Terhitung menurut data statistik itu ada sekitar 120 orang yang ke UK di angkatan saya, di angkatan 253 gitu. Kemudian apa yang saya lakukan dari mulai nggak lulus sampai lulus itu adalah belajar dan evaluasi. Ini kuncinya. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Tetapi kita bisa meminta orang lain untuk belajar gitu. Kemudian 5 skema yang harus dipahami. Nah, skemanya yang pertama adalah ini kadang ada yang agak apa ya? Ada yang perlu diperhatikan dari mulai why-nya. Kadang orang-orang kehilangan itu. Why? Kenapa? Kenapa kamu harus ambil S2? Kadang orang tidak bisa ambil celah di situ. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu memilih kampus itu? Yang ketiga, kenapa kamu memilih negara itu? Pokoknya intinya kenapa. Tapi yang paling penting adalah kenapa Anda ingin S2? Dan kemudian ke what? Apa pokok bahasan yang ingin teman-teman bahas? Nah, dulu case saya itu kan fokusnya, saya itu dulu jurusan law ya. Dan kemudian sekarang memang saya fokus di consumer protection law, hukum perlindungan konsumen. Saya melihat bahwasanya isu-isu sekarang, isu-isu di Indonesia itu adalah isu-isu secara konvensional. Atau regulasinya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu mencatut hanya sebagai konsep konvensional to protect consumers. Nah, maka dari itu saya kenapa kuliah di Inggris gitu. Karena di sana juga ada UK GDPR, kemudian regulasi-regulasinya terkait consumer protection itu sudah berbau digital gitu. Jadi kayak begitu. Kenapa nih? Jadi ada gapnya di situ. Oke. Kemudian punya, ya kan? Siapa? Siapa kita? Kadang kita lupa siapa kita. Sama gini. Kita sebagai seorang fresh graduate, ya kan? Ya udah fresh graduate aja. Tapi kan kita harus menghitung apa volunteer yang sudah kita pernah kerjakan, apa organisasi yang pernah kita kerjakan. Itu juga harus perlu dihitung, gitu ya. Kemudian event, ya. Kapan? Kapannya itu harus harus mulai ditata. Teman-teman bisa lihat di Instagram saya Fahrul79, saya mulai tata itu. Dari mulai publikasi yang saya tulis hingga diskusi yang saya tulis, kemudian semuanya saya tata di highlight. Jadi ketika saya menuliskan tanggal-tanggalnya itu bakal kelihatan gitu. Nah, yang terakhir adalah hope gitu. Bagaimana menyelesaikan persoalan teman-teman yang sedang dibahas di ISAI. Itu nanti disampaikan di poin kontribusi gitu. Karena apa? Karena kadang orang bikin kontribusi asal-asalan. Coba, tapi kan nggak logis ketika kayak gini. Oh, satu tahun saya ingin mengabdi ini, 5 tahun ke depan saya ingin menjadi menteri, itu kayak nggak logis ya. Jadi harus ada step by step ya. Mungkin kalau teman-teman itu memang anaknya apa penguasa dan lain-lain itu mungkin bisa, tapi itu kecil kemungkinannya secepat itu. Oke, hal yang harus diperhatikan kalau nulis isai gitu. Yang pertama hook yang menarik. Kalau dulu saya pernah pakai quotes gitu. Ada teman-teman yang juga pakai quotes, tapi saya tidak pakai quotes. Yang di batch 2 saya pakai perkenalan, tapi yang menarik saya menawarkan itu yang pertama isai saya pertama itu adalah ini.
case-nya teman-teman. Saya bercerita bahwasanya saya pernah ditipu. Ditipu ketika saya COD HP J5 Prime. Saya ditipu. Itu di Facebook melalui via COD. Nah, itu yang membuat saya itu tergugah gitu. Kemudian saya kenalkan diri saya. Jadi caranya kayak begitu. Jadi kita lempar hal-hal yang apa ya namanya, buat menarik para reviewer. Tapi ini asumsi saja ya. Ini asumsi saja teman-teman. Isai itu sebetulnya dicek itu hanya oh ini tuh sesuai nggak sih sampai sampai 1.500 sampai 2.000 gitu. Itu hanya dicek di situnya kemungkinan untuk review isai. Tapi isai teman-teman itu bakal diuji ketika apa? Ketika wawancara. Paham nggak orang ini sama isainya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang kadang luput koherensi dan kohesi. Jadi paragraf 1, paragraf 2, kalimat 1, kalimat 2 kadang kadang mengalami kecacatan. Dalam arti lain itu flow-nya itu nggak masuk. Kadang di paragraf 1 itu bahas ini, paragraf 2 itu bahas ini, loncat gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga ada isi yang jelas. Teman-teman tuh mau apa? Saya taruh ini di paragraf pertama gitu. Jadi saya ingin saya ingin bagaimana konsumen itu terlindungi gitu. Melalui apa? Melalui gerakan consumer care movement. Jadi jelas itu ya, atau untuk meminimalisir kasus perlindungan konsumen di Indonesia. Yang keempat adalah data yang clear. Data yang clear itu data yang relevan dengan isi teman-teman. Saya itu pakai data-data dari berita juga. Sepertinya ada dari jurnal juga sepertinya seingat saya ya. Saya itu bahas tentang ini data-data yang bocor. Data saya pernah bocor soalnya. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya kemudian saya generalisir gitu. Jadi pengalaman pribadi saya aku punya dan saya bagaimana mencari data-data secara general gitu, secara umum. Jadi kayak begitu. Nyempit ke melebar gitu. Kemudian masalah dan solusi yang akan ditawarkan. Saya itu ini lumayan lihat beberapa insight dari teman-teman itu. Kadang masalahnya itu kayak apa ya namanya, nggak terlihat gitu. Jadi lain masalahnya itu nggak terlihat gitu. Dan solusi yang ditawarkan itu nggak jelas. Yang terakhir adalah kontribusi yang konkret dan terukur. Jadi harus punya skema-skema seperti kayak, oh, jadi di tahun pertama tuh mau ngapain? Balik ke Indonesia tuh mau ngapain yang pertama gitu. Kemudian setelahnya tuh di 3 tahun pertama mau kayak gimana, di 5 tahun pertama kayak gimana. Saya itu rencana jangka pendeknya tuh 1 tahun, rencana jangka menengahnya 3 tahun, rencana jangka panjangnya itu lebih dari 5 tahun. Jadi kayak begitu. Ada juga yang apa namanya 5 tahun pertama tuh rencana jangka jangka pendek, kemudian 5-10 tahun itu jangka menengah, 10 tahun lebih itu jangka panjang. Itu terserah teman-teman. Yang penting temponya itu pas dan measurable dan terukur. Oke. Oke. Selanjutnya, nah kita bahas apa yang digunakan. Ini kadang sering bingung. Ini teman-teman yang mendaftar di LPDP. Nah, dulu saya pernah bertanya-tanya mengenai ini. Di batch 1, saya menggunakan bahasa Indonesia. Namun di batch 2, saya menggunakan bahasa Inggris. Alasannya cukup realistis. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena saya ingin berkuliah di luar negeri. Jadi harus memakai bahasa Inggris. Jadi kayak gitu. Itu logika sederhana ya teman-teman ya. Memang ada teman-teman yang keterima pakai bahasa Indonesia. Tapi karena kita ingin berkuliah di luar negeri, jadi kalau bisa kita memakai bahasa Inggris. Oke ya. Untuk teman di Indonesia, untuk teman yang ingin mendaftar di Indonesia itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Oke, aman-aman aja. Mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Teman-teman yang biasanya ke luar negeri itu biasanya wawancaranya itu pakai bahasa Inggris. Saya itu persentasenya berapa ya? 60% kayaknya bahasa Inggris, 40% bahasa Indonesia. Jadi dipersiapkan dua bahasa. Oke, bentar. Ya, tipis saya dari Fahrul ya, dari saya. Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini menurut pandangan saya. Nanti teman-teman bisa bisa diterima, bisa enggak juga enggak apa-apa. Oke. Buat isai sesuai dengan diri sendiri. Jadi apa namanya ketika teman-teman lihat referensi contoh-contoh isai itu cuma dilihat aja dan dilihat bagaimana strukturnya. Jangan dicontoh. Itu bakal kelihatan itu bukan dari bukan dari diri kalian sendiri, dan jadilah be genuine kayak gitu ya, jadi diri teman-teman sendiri. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah diskusikan isai dengan ahlinya.
Dulu saya itu pernah mendiskusikan isai, tapi ketika mau wawancara, ya kan. Tapi sebelumnya juga nggak apa-apa gitu. Saya dulu mendiskusikannya sama saya masalah hukum. Saya mendiskusikannya dengan award UNSW Australia itu dari jurusan hukum. Ya, saya diskusi. Kemudian apa namanya? Ada award LPDP, kalau teman-teman dari HMI itu ada Kak Hasran namanya. Itu yang di NU. Itu saya diskusi masalah NGO karena beliau bekerja di sektor NGO. Jadi kayak gitu. Mau apa garapan teman-teman isainya itu kalau bisa didiskusikan agar pemahaman teman-teman itu komprehensif gitu. Nanti ketika wawancara juga nantinya itu paham apa yang teman-teman tulis. Jangan sampai teman-teman tulis istimewa bahasanya ilmiah sekali, tapi ketika ditanya nganggeng-nganggeng itu kan bingung gitu. Oke. Selanjutnya, jangan sok tahu bahwa semua bisa dimengerti diri sendiri, dimengerti sendiri. Jadi kayak gitu. Jangan seolah-olah kayak oh kita kerjakan, kita tahu tahu ini gitu. Tapi ternyata kita tidak tahu apa-apa gitu. Harus baca berulang untuk meminimalisir kesalahan. Baca berulang itu bukan berarti perfeksionis ya. Itu boleh dibatasi kayak 5 kali, kemudian nanti ditawarkan ke reviewer isai, kemudian nanti digarap lagi kayak gitu ya. Melakukan proofread isai dengan awardee. Banyak kok awardee yang buka proofread isai gitu. Buat teman-teman yang ingin proofread isai juga banyak juga. Oke ya. Yang terakhir ada riset. Udah, pokoknya riset, intinya riset aja. Apa masalah, cari masalah. Ya, pesan-pesan ya. Teman-teman harus pahami metode STAR, situation, task, action, and result. Ya, kemudian SMART. SMART ini untuk biasanya digunakan untuk kontribusi. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Kayak gitu. Jadi spesifik tuh. Sama terukur ini kapan ya kayak gitu. Kemudian memahami konsep pentahelik kolaborasi. Nah, teman-teman tuh, nah ini Bang Umar, yang kadang saya lihat itu banyak itu tulisan yang yang tulis oleh ini kandidat atau calon lah ya, pendaftar LPDP itu. Mereka itu seolah-olah kayak dirinya tuh super power gitu. Jadi ketika melakukan diri komunitas ini kemudian gini-gini, tapi mengatasnamakan dirinya sendiri gitu. Padahal kita itu butuh yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu dicatat di LPDP. Itu poin yang sangat penting gitu. Ingat ya, itu poin yang sangat penting. Masalah kolaborasi, entah itu dengan akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah ataupun media. Itu terserah teman-teman, yang penting kolaborasi. Oke. Paham skema mudah berkreasi dan berinovasi. Jadi bagaimana cara penyegaran kontribusi. Jadi jangan kayak gitu doang, kayak jadi dosen, udah jadi dosen kayak gini gitu. No. Tapi bagaimana ketika teman-teman ingin menjadi dosen, bagaimana konsepnya, bagaimana strategisnya gitu. Kalau sama di HM itu diajarin kayak ide strata, ya kan? Bagaimana cara-caranya gitu. Kemudian sadar UMI, siapa sih kita gitu. Nanti jadi kita tuh bisa mengukur kayak gini gitu. Nah, apa yang harus dihindari pada isi LPDP? Itu show off ya, terlalu berlebihan sombong. Ya, itu no way. Kalau di LPDP enggak kayak gitu. Jadi kita tuh ya udah kita gini loh, kita perlu menyadari bahwasanya kita butuh orang lain gitu. Kita tidak hanya diri kita sendiri. Pokoknya itu poinnya, kita jangan sombong. Oke? Kemudian, nah ini ketanya nih. Are you ready to get LPDP scholarship in this batch to study overseas gitu? Nah, pastinya iya. Kalau teman-teman lihat syarat IELTS-nya cuma 3, pasti ya gas gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah thank you. Nah ini moto dalam hidup saya tuh ini, kita hanya punya satu hal dalam hidup, yaitu adalah harapan. Kalau moto pengabdian itu urip iku urup, itu dalam filosofi Jawa itu yang penting kalau dalam hidup tuh udah menebar bermanfaatan aja. Dan ini yang memang moto dari ketika saya awal belajar IELTS.